Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tira Gustirani, NIM 1931131 dari kelas 4B, mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah lainnya, jurusan Perbankan Syariah, semester 4, dosen pengampu Novianti MAG. Video ini adalah tugas ujian akhir semester. Di sini saya akan menjelaskan tentang Dewan Pengawas Syariah atau yang lebih kita kenal dengan DPS. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian DPS, sejarah DPS, kemudian dasar hukum DPS, tugas dan fungsi DPS, syarat anggota DPS. Baiklah, yang pertama yaitu tentang pengertian Dewan Pengawas Syariah atau DPS. DPS adalah suatu badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di Lembaga Keuangan Syariah. DPS ini diangkat dan diberhentikan di Lembaga Keuangan Syariah atau LKS melalui RUPS setelah mendapat rekomendasi dari DSN. Dewan Pengawas Syariah ini berkedudukan di bawah RUPS atau sejajar dengan Dewan Komisaris di dalam struktur suatu bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Hal ini bertujuan untuk menjamin efektivitas setiap opini yang diberikan oleh DPS. Dalam Pedoman Dasar DSN bab 11 ayat 5 ditegaskan bahwa DPS adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syariah yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan fatwa DSN di lembaga keuangan syariah. Yang kedua yaitu tentang sejarah pembentukan Dewan Pengawas Syariah. Sekitar tahun 1990-an, perhatian umat Islam di Indonesia terhadap ajaran ekonomi yang berdasarkan syariah mulai tumbuh dan berkembang. Untuk meningkatkan dan memenuhi harapan umat yang semakin besar, MUI pada Februari 1999 telah membentuk DSN. Sejalan dengan ketentuan syariah Islam, maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah, yang mana keberadaan Dewan Pengawas Syariah mutlak diperlukan. Keberadaan Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan masih harus dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Kemudian yaitu dasar hukum Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, dasar hukum menurut Quran Surat At-Taubah ayat 105 yang artinya, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang mukmin akan melihat pekerjaan itu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan gaib dan yang nyata, lalu diberikannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Yang kedua, fatwa DSN MUI. Yang ketiga, dasar hukum menurut Bank Indonesia atau BI. Yang pertama, Peraturan Bank Indonesia atau PBI nomor 6/17/PBI/2004 tanggal 1 Juli 2004 tentang pengkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia nomor 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah, yang lalu diubah dengan Peraturan Bank Indonesia nomor 7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syariah. Yang ketiga, Peraturan Bank Indonesia nomor 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang perubahan
penyalahgunaan bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Kemudian yaitu berdasarkan pada undang-undang, yang mana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 32 menyebutkan bahwa yang pertama, Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank syariah dan bank umum konvensional yang memiliki UUS. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah ini sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang ketiga, Dewan Pengawas Syariah ini sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Kemudian yaitu tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah. Adapun tugas Dewan Pengawas Syariah yang pertama yaitu mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan ketentuan syariah. Yang kedua, membuat pernyataan secara berkala bahwa bank yang diawasinya telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini kemudian dimuat di dalam laporan tahunan bank yang bersangkutan sekurang-kurangnya setiap 6 bulan ke depan. Yang ketiga, meneliti dan membuat rekomendasi tentang produk baru dari bank yang diawasinya. DPS dalam hal ini bertindak sebagai penyaring pertama tentang sebuah produk sebelum diteliti dan difatwakan oleh DSN. Kemudian, fungsi Dewan Pengawas Syariah. Yang pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah yang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah. Yang kedua, melakukan pengawasan baik secara aktif maupun secara pasif, terutama dalam pelaksanaan fatwa DSN, serta memberikan pengarahan atau pengawasan atas produk atau jasa dan kegiatan usaha agar sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian fatwa DSN terlebih dahulu. Yang keempat, DPS berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan juga kepada DSN. Yang kelima yaitu DPS dalam hal ini merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN. Yang kemudian yaitu syarat menjadi anggota pengawas syariah. Yang pertama, memiliki akhlakul karimah. Yang kedua, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah, muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan dan atau keuangan secara umum. Yang ketiga, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah. Yang keempat, memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah yang dibuktikan dengan surat atau sertifikat dari DSN. Mungkin hanya itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih yang sudah menonton. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.